Kita ke informasi selanjutnya, menggugurkan kandungan dengan obat pereda sakit lambung, sepasang kekasih di Jepara, Jawa Tengah diciduk polisi. Perbuatan mereka terbongkar setelah sang wanita yang masih remaja mengalami pendarahan. Pemuda berinisial BA berusia 18 tahun ditangkap aparat Polres Jepara karena membantu kekasihnya menggugurkan kandungan yang telah berusia 7 bulan. Janin buah cinta mereka itu digugurkan dengan obat pereda sakit lambung yang dibeli melalui toko online. Mereka nekat menggugurkan bayi hasil hubungan di luar nikah karena takut kehamilan itu diketahui orang tua mereka. Apalagi sang wanita masih duduk di bangku salah satu SMA negeri di daerah Bate Alit. Meski janin berhasil digugurkan, namun ibu bayi yang masih berusia 16 tahun kondisinya memburuk hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah kita ketahui dari bidan bahwa emang ternyata didapatkan keterangan bahwa itu terdapat unsur kesengajaan. Karena yang sebelumnya AI beserta dengan pasangannya yaitu inisial BA sama-sama emang sengaja memesan pil untuk maksud menggugurkan kandungan. Polisi menyita selembar kain, telepon genggam, serta kemasan obat pereda asam lambung sebagai barang bukti. Keduanya pun terancam dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Taufan Yuda melaporkan dari Jepara, Jawa Tengah. Astagfirullahaladzim, melakukan zina termasuk perbuatan dosa ya Ustadz, dan ditambah pasangan kekasih ini juga berusaha untuk menggugurkan bayi yang ada di dalam kandungan. Sangat memprihatinkan sekali, apalagi sang wanita yang mencoba menggugurkan kandungannya ini masih duduk di bangku sekolah berusia 16 tahun. Nah Ustadz Erik, bagaimana hukuman bagi orang yang melakukan tindakan aborsi seperti ini dalam Islam Ustadz? Ini naudzubillah min dzalik ya, mengerikan sekali ya. Pertama wala taqrabu zina. Jadi kita diperintahkan untuk menjauhi zina. Yang mendekatinya aja nggak boleh, harus menjauhi, apalagi melakukannya, naudzubillah min dzalik. Setelah melakukannya kemudian ini 2 kali, jadi mengaborsi. Aborsi ini juga hukumnya kan ini dilarang ya di berbagai mazhab ini, apalagi kalau misalnya dia tanpa ada alasan yang syar'i. Alasan yang syar'i itu berbagai hal seperti misalnya penyakit atau misalnya membahayakan jiwa dan lain-lain. Ini berbahaya sekali. Nah, karenanya 2 hal yang dilakukan itu, pertama kesalahan berzinanya, yang kedua adalah aborsinya. Nauzubillah min dzalik, ini harus segera bertobat dan ini harus diberikan sebetulnya program-program ya. Kalau zaman dulu itu ada program penyuluhan, tausiah ya. Tuntunan di kalangan remaja, siswa dari mulai SMP, SMA ini, agar supaya berhati-hati jangan sampai mendekati zina, karena ya ini buktinya ini sudah kehancuran yang dilakukan ini ya. Pertama melakukan zina ini sudah kehancuran, yang kedua aborsinya, pembunuhan ini artinya. Jadi naudzubillah min dzalik. Ini mendatangkan murka dan azab Allah. Karenanya kita harus bersama-sama menjaga jangan sampai putra-putri kita ya, adik-adik kita ini yang seharusnya mereka di usia yang produktif ya, yang kita persiapkan untuk menjadi generasi para pemimpin kita nanti di masa depan. Dan kalau misalnya hal ini terjadi, ini akan menghancurkan bangsa ini, kira-kira itu. Ya, na'udzubillahi min dzalik, memang seharusnya apalagi masa-masa remaja ini sudah diberikan pendidikan terkait dengan bagaimana seharusnya mereka mencapai masa depan yang lebih gemilang daripada melakukan perbuatan seperti ini ya Ustadz. Nah Ustadz, ada nggak sih Ustadz cerita mungkin di zaman Nabi apa ganjaran yang diberikan bagi para pelaku zina ini Ustadz? Aduh, ini saya sebetulnya merinding kalau misalnya hal seperti ini, karena yang namanya zina itu ini didera ya. Jadi selain mereka itu harus kemudian dilempar ini sampai kemudian menebus kesalahannya dengan jiwanya gitu ya, pelaku zina ini, tetapi juga ada yang kemudian didera atau dicambuk ya untuk menebus dosa-dosanya. Jadi di zaman Nabi ya, ada seseorang yang solehah ya, yang kemudian seorang akhwat yang kemudian ingin menebus dosa-dosanya,
Dia datang kepada Nabi dan bertanya ya bahwa dia telah melakukan zina. Kemudian Nabi itu meminta saksi-saksi, saksi-saksinya datang dan benar dia telah melakukan zina. Kata Rasul, tangguhkan sampai bayinya kemudian kandungannya sehat dan bayinya lahir. Ketika bayinya lahir, datang lagi orang itu ingin segera diberikan hukuman dari zina. Kemudian kata Rasulullah SAW, tangguhkan lagi sampai nanti anaknya disusui selama 2 tahun. Setelah itu datang lagi, barulah di situ kemudian silakan dirajam. Jadi artinya dilempar sama ini dan kemudian ketika ada seseorang yang menghina seorang wanita tersebut, kata Rasulullah bahwa jangan menghina itu karena seorang wanita ini telah kemudian mencoba menebus dosanya dan keimanannya itu kalau dikumpulkan itu keyakinannya untuk bertobat itu melebihi semua yang berkumpul yang ada di sana gitu. Jadi intinya itulah kisahnya dan kalau seandainya seorang pezina dilakukan seperti itu ya dirajam itu tidak ada lagi yang berani melakukan itu. Jadi ini efek jerahnya tinggi sekali gitu ya. Karenanya kalau kita melakukan atau menegakkan hukum, memang hukum seharusnya membawa efek jerah. Jadi seperti itu. Insya Allah semoga cerita ini tadi bisa memberikan pandangan yang lebih cerah kepada para remaja khususnya ya untuk tidak mendekati zina apalagi sampai melakukannya. Nah Ustadz, bisa dikatakan apakah ini orang tua lalai dalam mengawasi anak-anaknya Ustadz? Karena setelah ditelusuri sebagian besar para pelaku zina ini biasanya tidak mendapatkan kasih sayang yang baik dari keluarganya Ustadz. Ya tidak serta-merta kita bisa mengeneralisasi seperti itu ya. Jadi intinya orang-orang tua ini kan juga berusaha. Mana ada orang tua yang ingin anaknya kemudian melakukan hal-hal yang buruk gitu. Tetapi kan upaya orang tua ini berbeda-beda. Ada yang mereka sibuk, ya apapun tingkat ekonominya, apakah dia orang yang kaya, apakah orang yang disempitkan, tetapi kan kesibukan, usaha-usaha dan lain-lainnya, tingkat pendidikan inilah yang membuat berbagai macam hal yang kemudian kita kembalikan kepada anak-anak kita tersendiri bahwa bagaimana mereka itu hidup itu sebetulnya menentukan pilihan ya di lingkungan yang mana mereka berada, pilihan-pilihan seperti apa yang mereka ambil. Karenanya kita sebagai orang tua harus dari usia dini itu memberikan pemahaman agama secara tauhid, fikihnya semuanya kepada anak kita agar supaya jangan salah mengambil pilihan. Kira-kira seperti itu. Ya, insya Allah bagaimanapun siapapun yang melakukannya itu adalah perbuatan dari dirinya sendiri dan ia harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukannya.